Jelang vaksinasi di Indonesia, dari survei yang dilakukan Kemenkes, WHO, UNICEF, dan Indonesian Technical Advisory Group of Immunization pada September lalu, mayoritas masyarakat Indonesia sudah bersedia menerima vaksin COVID-19. Namun begitu, masih ada sekitar 7% masyarakat Indonesia yang menolak divaksinasi. Responden yang menolak menyebutkan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiyarij mengatakan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya. Namun, Edward juga menambahkan hukum pidana ini menjadi jalan paling akhir. Pidana bisa dilakukan setelah sosialisasi maupun hukum lain tak lagi bisa berfungsi. Kalau sudah ada kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya vaksin, maka sebetulnya tanpa ada suatu upaya paksa dalam pengertian penegakan hukum dalam konteks pidana, itu tidak perlu lagi dilaksanakan. Berbeda dengan pusat, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tidak akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Alih-alih mengeluarkan regulasi dan sanksi, Pemda memilih pendekatan persuasif dan tidak mengeluarkan regulasi khusus tentang vaksinasi ini. Tidak, di DIY tidak akan diterapkan sanksi ataupun mohon maaf seperti provinsi lain, tetapi mungkin nanti ada ajakan dari pimpinan dari Ngarso Dalam untuk melaksanakan vaksinasi. Saya pikir itu akan lebih efektif, kita menguatkan atau memberikan kesadaran pada warga. Pemerintah sudah menyatakan vaksin produksi Sinovac aman untuk digunakan. Penyuntikan vaksin perdana pada presiden, pejabat negara, tokoh publik, dan tenaga kesehatan merupakan bentuk komitmen pemerintah atas penyediaan vaksin yang aman bagi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac halal dan suci untuk digunakan. Irwin Hiroshi Masyayuki, CNN Indonesia. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hingga saat ini kita masih ada dengan keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariel Kevin Gagalengenda Ginting. Saya berasal dari program studi kedokteran Universitas Airlangga dengan NIM 012-011-3251 dan saya berasal dari kelas B2. Jadi saat ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu dengan yang merupakan proyek akhir saya dengan judul Aksiologi Vaksinasi COVID-19 pada jemaat sebelum melaksanakan ibadah offline di tempat ibadah. Sebelumnya, mengapa sih saya mengambil topik ini, judul ini? Karena dari yang saya lihat itu banyak dari masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi dan bahkan tidak jarang ditemukan masyarakat yang masih tidak percaya mengenai penyakit COVID-19 ini dan menganggap bahwa hal ini tuh hanyalah sebuah mitos dan suatu teori konspirasi yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti pihak farmasi dan juga pihak provider lainnya. Nah, sebelum kita melaju lebih jauh, sebenarnya filsafat ilmu itu terbagi menjadi 4, yaitu adanya ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Dan saat ini saya akan membahas vaksinasi COVID-19 dengan fokusnya pada aksiologi. Nah, aksiologi itu apa sih? Aksiologi itu adalah salah satu dari 4 pilar utama filsafat ilmu yang telah saya jelaskan sebelumnya dengan fokus pembahasan pada kaidah-kaidah dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan kepada suatu praktisi, di mana pada konteks ini adalah vaksinasi COVID-19 pada masyarakat Indonesia. Jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui hubungan antara nilai aksiologis dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan untuk meninjau nilai aksiologis terhadap kasus penolakan beberapa masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Sedangkan manfaat dari proyek ini adalah untuk memenuhi
nilai mata kuliah filsafat ilmu serta meninjau nilai aksiologis yang ada pada vaksinasi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membahas lebih lanjut mengenai aksiologi. Apa sih itu aksiologi? Aksiologi sendiri adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai suatu nilai karena ia dapat menjadi wadah orientasi manusia dalam menjawab suatu pertanyaan yang fundamental, yaitu bagaimana seharusnya kehidupan manusia itu. Nah, aksiologi itu terbagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Sebelumnya saya akan menjelaskan juga bahwa penerapan dari aksiologi itu adalah untuk mengetahui bagaimana kehidupan manusia tersebut, bagaimana, apakah itu baik atau buruknya, apakah itu benar atau salahnya. Nah, aksiologi kan terbagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Etika sendiri apa? Etika itu adalah cabang dari aksiologi yang memiliki kaitan dengan nilai norma manusia. Sedangkan estetika itu adalah suatu penilaian yang berkaitan dengan keindahan. Contoh dari etika itu adalah adanya nilai norma hukum, norma agama, seperti itu. Nah, kaitan aksiologi dengan kebijakan pemerintah. Nilai aksiologi itu penting dalam kebijakan pemerintah karena nilai aksiologi itu digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang diadakan itu bermanfaat bagi masyarakat. Contoh dari penerapan nilai aksiologi di beberapa sektor pemerintahan seperti pada bidang kesehatan itu adanya impor alat-alat kesehatan. Sedangkan contoh nilai aksiologi pada bidang sosial itu adanya toleransi dan kepekaan sosial yang makin terasah. Lalu apa kaitan aksiologi dengan vaksinasi? Salah satu cabang dari etika adalah norma hukum. Hukum bersifat memaksa kan? Nah, vaksinasi sendiri itu memiliki undang-undang hukum yang dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dapat kita lihat pada pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tergolong dalam kriteria pasal 13 itu wajib mengikuti vaksinasi. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa adanya keterkaitan antara nilai aksiologi dan vaksinasi karena aksiologi itu menilai bahwa vaksinasi itu penting untuk masyarakat sehingga terdapatnya norma hukum yang merupakan bagian dari aksiologi itu sendiri untuk yang bersifat memaksa agar setiap orang itu melakukan vaksinasi. Karena apa? Seperti yang sudah saya katakan, nilai aksiologi dari vaksinasi itu ternyata penting untuk masyarakat saat ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam, dan tetap sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada.